Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Judul perikop ini adalah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu dan untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa suatu ketika pada saat Yesus sedang berada di rumah ibadah, dia mengajar di rumah ibadah. Ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh jahat, dia ada di tempat itu. Roh jahat yang menguasai wanita ini begitu rupa sehingga akhirnya wanita ini menjadi bungkuk dan dia tidak bisa berdiri dengan tegak. Kemudian melihat wanita itu, Kristus kemudian menyembuhkan wanita itu. Namun kepala rumah ibadah itu menjadi gusar dan menegur orang banyak untuk jangan datang di hari Sabat untuk disembuhkan oleh Kristus. Tapi kemudian Kristus menjawab dan berkata bahwa bukankah semua orang juga membuka ikatan lembu dan keledainya dan kemudian yang membawa lembu dan keledainya itu ke tempat minum pada hari Sabat? Kemudian Kristus meneruskan perkataannya, dia berkata, bukankah wanita ini lebih berharga dan harus juga dilepaskan pada hari Sabat? Pada waktu ia berkata demikian, maka semua lawannya merasa malu. Dan Alkitab mencatat bahwa banyak orang kemudian bersuka cita atas apa yang dikatakan Yesus itu. Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa seringkali kita menjadi orang yang mudah untuk menghakimi orang lain tanpa memperdulikan apa yang sedang mereka alami. Padahal bisa saja kita melakukan apa yang mereka lakukan jika kita berada juga dalam kondisi yang sama dengan mereka. Kristus berbeda ketika dia melihat wanita ini, dia ingin segera melepaskan wanita itu dari kuasa jahat yang mengikat dia selama 18 tahun. Meskipun dia tahu ketika dia melakukan itu pada hari Sabat, dia akan menuai banyak protes dan kritik, khususnya dari orang-orang yang sangat berpegang kepada ajaran Yahudi tentang kesucian hari Sabat. Saudara, karena kasih Yesus kepada wanita ini, dia mengambil resiko untuk tetap menyembuhkan wanita itu pada hari Sabat. Karena itulah ia melepaskan wanita itu dari ikatan kuasa roh jahat dan dia menyembuhkan wanita itu. Saudara, sama halnya dengan Kristus yang mengasihi wanita itu, Allah juga mengasihi kita. Dan dia menginginkan kita agar terlepas dari berbagai ikatan dosa dan cengkraman kuasa kegelapan dan berbagai persoalan hidup yang menghimpit kehidupan kita. Karena itulah saudara, marilah kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan kita di kaki Tuhan, dan percayalah bahwa dia mengasihi kita dan dia pasti akan menolong kita. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah ada hal-hal yang saat ini sedang menghimpit kehidupan saudara? Apakah ada hal-hal yang saat ini sedang saudara khawatirkan? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Sampaikan pergumulan saudara kepada Tuhan.
sampaikan seluruh kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Dan berdoalah juga agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk dapat tetap percaya kepada pemeliharaan Allah. Saudara, percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan saudara ketenangan dan juga akan menyelesaikan persoalan saudara. Meskipun saat ini saudara tidak mengerti bagaimana caranya Tuhan akan menyelesaikannya, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan persoalan yang sedang saudara hadapi. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan Yesus. Kami berdoa, berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami sampai pagi ini Tuhan. Kami percaya itu karena kasih dan karunia. Kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan semua sidang jemaat-Mu, para pendengar yang mendengarkan acara spiritual live ini Tuhan Yesus. Apapun yang mereka sekarang sedang hadapi Tuhan, mari Tuhan Engkau selesaikan dengan anugerah-Mu Tuhan. Kau berikan mereka kemampuan, kekuatan. Dan kami berdoa juga supaya Kau juga menyelesaikan seluruh masalah mereka Tuhan. Baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun yang sedang mereka hadapi. Tuhan Engkau berikan kepada mereka iman untuk tetap percaya kepada Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau pasti akan menyelesaikan semuanya pada waktu yang terbaik menurut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semua yang kami kerjakan hari ini semuanya mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Saudara. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.